Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Fancy botak berjubah bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3 setelah munculnya eksekutif asosiasi monster yang kali ini akan terjun ke medan pertempuran. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man chapter 95 versi Read OPM atau versi manga stream. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 95 ini pertempuran besar dimulai. Kali ini Flashy Flash akan menghadapi karakter kuat yang dimiliki oleh asosiasi monster. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan para pahlawan yang saling bekerja sama mengalahkan sisa monster yang muncul di permukaan kota Z. Setelah menghabisi monster yang tersisa, beberapa saat kemudian pahlawan kelas A sampai kelas C mengobati diri satu sama lain. Setelah itu, Child Emperor menginstruksikan kepada semua pahlawan yang berada di tim pendukung untuk tetap di permukaan dan bersiaga sambil menunggu perintah dari pusat. Sedangkan para pahlawan yang masuk ke dalam tim penyerang untuk segera mengambil posisi sesuai posnya masing-masing. Sekingar kembali mengingatkan para pahlawan jika prioritas utama misi ini adalah menyelamatkan Sandra saja. Selain itu, tidak akan ada bala bantuan yang datang untuk membantu, jadi mereka harus menjaga diri masing-masing. Namun belum selesai instruksi dijelaskan, tiba-tiba Kapten Mizuki berteriak meminta tolong. Ternyata dia sedang berusaha mendorong Picard yang terjepit di pintu masuk lorong yang akan dia masuki guys. Hal itu disebabkan karena ukuran badannya yang begitu besar, membuat pahlawan kelas S itu malah tersangkut dan tidak bisa memasuki lorong. Bahkan bantuan dari Gear Spear saja juga tidak bisa membuat tubuh dari Picard masuk. Akan tetapi Atomic Samurai datang membantu dan membuat Picard masuk ke dalam lubang tersebut dengan cara menebas area di sekitar pintu masuk. Seketika pahlawan gendut itu berhasil memasuki pos yang dia tuju. Sambil percaya diri, Atomic Samurai berkata jika tidak perlu khawatir karena semua masalah bisa selesai dengan cara menebasnya. Setelah itu, para pahlawan berangkat masuk ke markas asosiasi monster sesuai posisinya masing-masing. Lalu scene berpindah ke dalam markas asosiasi monster, di mana ada Gyoro-Gyoro yang sedang ditemui oleh beberapa monster kroco yang kabur dari pertarungan di permukaan kota Z sebelumnya. Para monster kroco itu mengeluh kalau mereka tidak bisa membunuh satupun dari pahlawan yang datang. Alasannya karena pahlawan itu terlalu kuat. Mendengar keluhan tersebut, Gyoro-Gyoro merasa bahwa para monster kroco yang tersisa sudah tidak ada gunanya lagi. Penasihat asosiasi monster itu berpendapat jika lebih baik mereka mati saja. Setelah itu, dengan kekuatan psikisnya, Gyoro-Gyoro mengurung beberapa monster kroco itu ke dalam sebuah kubus transparan, lalu melemparkannya ke arah Tuan Orochi. Dan seketika, Orochi langsung memakan mereka tanpa ampun. Setelah itu, sambil memandangi para monster kroco yang tersisa, Gyoro-Gyoro mengancam dan menyuruh mereka untuk mempertaruhkan nyawa dalam menghadapi para pahlawan jika tidak ingin dirubah menjadi kubus dan dimakan oleh Tuan Orochi. Selain itu, Gyoro-Gyoro juga sudah memberitahu para monster kroco itu pahlawan mana yang harus diincar sesuai kemampuan masing-masing dari monster tersebut. Menurut Gyoro-Gyoro, berdasarkan situasi saat ini, asosiasi monster masih unggul. Penasehat asosiasi monster itu juga mengingatkan para monster kroco tersebut untuk tidak takut menyerang, karena para pahlawan itu sejatinya adalah manusia biasa saja dan pertunjukan utama baru akan dimulai. Kali ini diperlihatkan Flashy Flash yang berjalan memasuki lorong markas asosiasi monster. Dia teringat pesan dari Child Emperor kalau tadi para pahlawan diberikan alat komunikasi berupa lempengan lingkaran kecil yang di dalamnya ada peta dan GPS untuk menuntun para pahlawan jika tersesat saat menyusuri markas musuh. Namun Child Emperor mengingatkan untuk selalu memperhatikan posisi setiap saat, karena markas bawah tanah asosiasi monster lokasinya sangat dalam dan luas, serta jika nantinya tersesat di dalam markas musuh sendirian nanti bisa gawat. Saat Flashy Flash sampai di persimpangan lorong, tiba-tiba muncullah 3 monster berniat untuk menyerangnya. Ketiga monster tersebut percaya diri sambil berkata jika kecepatan yang Flashy Flash banggakan itu tidak akan begitu berguna di tempat sempit yang dia lalui sekarang ini. Namun belum selesai para monster itu berargumen, dengan cepat Flashy Flash membunuh ketiga monster tersebut dengan jurusnya, sambil berkata jika dia tidak pernah membanggakan kecepatannya, karena hal itu hanya dilakukan oleh para pahlawan pendukung saja. Tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang yang bertepuk tangan atas kemampuan yang Flashy Flash tunjukkan barusan. Mendengar hal tersebut, Flashy Flash langsung menengok. Salah satu dari mereka memutar pedangnya dan mengeluarkan api untuk menyalakan obor-obor yang ada di pinggiran lorong. Ternyata mereka adalah Shippu no Win dan Gouka no Furemu. Sambil bertepuk tangan, Win mengagumi aksi yang Flashy Flash tunjukkan barusan.
Namun belum selesai Win berbicara, dengan cepat Flashy Flash menusuk kepalanya. Akan tetapi secara mengejutkan Win berhasil menghindari serangan itu dengan melompat dan menempel di atap lorong. Melihat serangan barusan, Win berkomentar jika itulah alasan kenapa Flashy Flash pantas untuk dibunuh oleh mereka berdua. Dengan percaya diri, Furemo bertanya kepada Flashy Flash, apa cuma segitu saja kecepatan dari pahlawan berboni itu? Sang kriminal yang menyebabkan insiden dan mantan dari angkatan ke-44, yaitu Senko no Furashu atau bisa disebut sebagai Flashy Flash. Setelah itu, melihat mereka berdua lebih seksama, akhirnya Flashy Flash sadar jika kedua orang yang dia hadapi adalah dua ninja senior dan kriminal yang berasal dari kampung halaman yang sama dari desa ninja. Lalu Flashy Flash langsung menyerang Furemo dengan kecepatan kilatnya. Furemo menangkis semua serangan Flashy Flash dengan pedang apinya. Semakin lama, gerakan mereka berdua semakin cepat. Akibat dari pertarungan cepat itu, kedua karakter tersebut sampai menciptakan angin di area pertempuran mereka, berhembus sangat kencang dan mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Flashy Flash menyadari jika dia sudah dijadikan target oleh kedua ninja kriminal itu sejak lama. Setelah itu, pahlawan berponi itu mencoba menyerang Furemo dengan tendangan pedang anginnya. Namun Furemo dapat menghindari dan malah menyerang balik Flashy Flash dengan tendangan pedang api miliknya. Akan tetapi, Flashy Flash dapat menghindari serangan itu dengan melompat dan menempel di atap lorong. Namun di luar dugaan, pijakan atap lorong tersebut sudah dipasangi jaring besi berbentuk seperti jaring laba-laba, yang ternyata itu adalah jebakan dari Win. Lalu Win menarik jaring besinya sehingga membuat sebagian tubuh dari Flashy Flash mengalami luka seperti sayatan pisau. Win tidak menyangka jika Flashy Flash akan menyerang mereka berdua sendirian, dan menurutnya itu adalah keputusan yang sangat berani. Furemo menambahkan jika keputusan tersebut malah akan menguntungkan mereka berdua. Sedangkan pahlawan kelas itu cuma melihat sekeliling lorong tempat ia bertarung. Dia menyadari jika lorong tersebut sudah dikelilingi oleh banyak jaring besi untuk menjebaknya agar tidak bisa bertarung menggunakan kecepatan penuh. Win yang telah memasang perangkap jaring besi yang begitu banyaknya percaya diri. Karena dengan ini pahlawan kelas S yang ada di hadapan mereka ini tidak akan mampu berbuat banyak dan tidak bisa bertarung secara maksimal. Namun secara mengejutkan, Flashy Flash malah maju menyerang kedua ninja kriminal itu dengan kecepatan kilat. Sambil berlari melingkari lorong, Flashy Flash juga memotong lorong tersebut sekalian menyerang Win dan Furemo dengan tebasan kilatnya. Akan tetapi, Win dan Furemo menahan serangan kilat tersebut dengan kedua pedang mereka. Tiba-tiba atap lorong di belakang Flashy Flash runtuh. Ternyata aksi Flashy Flash yang menyerang sambil memutari lorong tadi adalah untuk memotong jebakan jaring besi yang Win pasang. Flashy Flash sudah menduga jika Win dan Furemo berasal dari desa ninja dan rela bergabung dengan asosiasi monster hanya untuk membunuhnya. Mendengar perkataan itu, Win mengajak Flashy Flash bertarung ke tempat lain karena lokasi bertarung mereka saat ini sangat sempit bagi ketiga karakter pengguna kecepatan super tersebut. Setelah itu, secara tak terduga, tempat berpijak dari ketiga karakter tersebut berbalik dan menjatuhkan mereka bertiga ke area terbuka seperti jurang yang di pinggirnya ada beberapa air terjun. Sambil menjatuhkan diri, Win menggunakan jaring-jaring besinya untuk menyerang Flashy Flash lagi. Namun dengan kecepatan kilatnya, Flashy Flash menghindari serangan itu dan malah melancarkan serangan balik ke arah Win dengan begitu kerasnya. Akan tetapi, Win dapat menahan serangan tersebut dengan pedangnya. Setelah itu, Win dan Furemo melancarkan serangan gabungan, yaitu dengan tendangan pedang badai secara bersamaan. Tapi Flashy Flash berhasil menghindari serangan tersebut dan menyerang balik mereka berdua dengan tebasan kilatnya. Namun sayangnya, Win dan Furemo dengan cepat juga berhasil menghindari tebasan tersebut dengan melompat ke bebatuan di dekat air terjun. Win dan Furemo bercerita jika tempat mereka bertiga sekarang ini bisa dibilang cukup cocok untuk menjadi medan perang. Dan di lokasi ini mereka bertiga juga bisa mengamuk sepuasnya agar bisa bertarung dengan serius. Setelah itu, Win dan Furemo berteriak dan berkata kepada Flashy Flash untuk mengingat baik-baik nama orang yang akan membantainya dari angkatan ke-37 yang merupakan angkatan emas. Lalu pertempuran mereka bertiga pun berlanjut. Secara bersamaan, Win, Furemo, dan Flashy Flash melompat dan saling beradu pedang di udara. Setelah itu mereka berlarian di dinding jurang, saling berkejaran dan saling menyerang dengan kecepatan kilat. Saat pertempuran kilat itu berlangsung, Flashy Flash menyempatkan diri untuk bertanya kepada Win dan Furemo siapa yang membayar mereka berdua. Karena setelah dia menghancurkan asosiasi monster, Flashy Flash berencana mendatangi bos yang membayar Win dan Furemo pula. Beberapa detik kemudian, pertempuran kilat itu berhenti sesaat. Win menjawab apabila bos mereka adalah raja penjual organ tubuh, bagaimana tanggapan Flashy Flash jika dia bilang begitu? Apakah Flashy Flash berencana melawan seluruh pasukan bawah tanah sendirian?
Akan tetapi, pahlawan Burponi tersebut berkata jika hal itu sudah tidak mungkin karena dia sudah membunuh semua pasukan bawah tanah sendirian. Baik itu dari bajak laut, bandar narkoba, pembunuh bayaran, dan para petinggi perkumpulan bayaran sudah Flashy Flash bunuh semua. Selain itu, pahlawan Burponi tersebut sejatinya tidak pernah membuat pengumuman besar. Menurutnya, mungkin saja mereka semua mati tanpa ada satupun yang tahu. Namun, Flashiva sendiri meyakini jika dia telah menghabisi semua musuhnya itu. Jadi bisa dipastikan jika mereka bukanlah bos yang memerintahkan Win dan Furemu. Mendengar hal itu, Win dan Furemu terkejut karena nama-nama tersebut adalah orang-orang yang rencananya akan mereka bunuh setelah berhasil mengalahkan Flashy Flash. Mereka justru berterima kasih karena Flashy Flash telah membantu secara tidak langsung. Lalu dengan kecepatan kilat mereka bertiga melanjutkan pertempuran dan saling beradu serangan lagi. Sambil terus menyerang Flashy Flash, Win berkata jika mereka berdua berencana menguasai dunia dengan kekuatan yang mereka miliki, melebihi para pahlawan dan khususnya orang kuat dari desa ninja yang menghalangi jalan mereka. Sesaat Win berhasil menendang Flashy Flash, namun pahlawan kelas S itu masih dapat bertahan. Dari penjelasan barusan, pahlawan Burponi itu teringat dengan Sadoringu, sang pahlawan kelas A peringkat 32. Sambil melanjutkan pertempuran, Flashy Flash bertanya kepada Win dan Furemu, apakah mereka mengenali pahlawan ninja tersebut? Dengan kecepatan yang semakin tinggi, Win dan Furemu terus menyerang Flashy Flash sambil berkata jika mereka itu bukanlah tandingan dari orang-orang desa ninja. Dan di antara mereka, Win serta Furemu sajalah yang dianggap sebagai yang terkuat. Atau lebih tepatnya dua orang terkuat dari angkatan emas ke-37. Jadi kesimpulannya, dua ninja kriminal itu tidak kenal sama Sadoringu guys. Sambil mengeluarkan tendangan pedang badai secara bersamaan, Win dan Furemu menyerang Flashy Flash yang cuma bertahan saja. Akan tetapi dengan kecepatan kilatnya, Flashy Flash malah berbalik menyerang mereka berdua, membuat Win dan Furemu terkejut, bahkan sampai melukai pipi dari kedua ninja kriminal itu. Win dan Furemu tidak habis pikir melihat serangan balasan yang pahlawan kelas S itu tunjukkan. Setelah mendarat, Flashy Flash mengaku kagum dengan kecepatan yang Win dan Furemu tunjukkan barusan. Akan tetapi dia merasa jika kecepatan dari mereka berdua belum dikerahkan dan belum dikeluarkan secara maksimal. Flashy Flash merasa ada yang janggal dan menduga jika Win dan Furemu sengaja mengajaknya berpindah lokasi pertempuran agar mereka berdua bisa menyesuaikan kecepatan terbaik mereka setelah berubah menjadi monster. Selain itu, dari tadi Win dan Furemu juga belum pernah berubah ke dalam mode monster pula. Flashy Flash merasa jika mereka berdua perlu menyesuaikan kecepatan apabila mau berubah menjadi monster, dan tempat terbuka adalah solusi untuk masalah tersebut. Mendengar ucapan itu, Win dan Furemu perlahan menunjukkan wujud asli mereka. Mereka merasa sebal dengan sikap yang Flashy Flash tunjukkan, karena hal itu terasa amat sangat menyebalkan. Seolah-olah Flashy Flash sudah meremehkan mereka berdua. Padahal Win dan Furemu adalah senior dari pahlawan kelas S tersebut saat berada di desa ninja. Flashy Flash berkomentar kalau usaha mereka takkan pernah bisa melampaui kemampuannya jika hanya dengan menjadi monster. Selesai berubah, Win dan Furemu mengingatkan Flashy Flash jika kata-kata yang pahlawan kelas S itu ucapkan barusan takkan bisa ditarik kembali. Lalu secara mengejutkan dengan kecepatan super, Win dan Furemu menyerang Flashy Flash dari dua arah, depan dan belakang. Beruntung meskipun terkejut, Flashy Flash masih mampu menahan serangan super cepat dari kedua monster ninja itu. Kali ini pertempuran yang sesungguhnya antara Flashy Flash melawan Shippu no Win dan Gouka no Furemu mode monster dimulai. Apakah Flashy Flash akan mampu menandingi kecepatan dan kekuatan dari kedua monster dengan level bencana naga tersebut? Kita diperlihatkan Shippu no Win yang terus menyerang Flashy Flash secara bertubi-tubi di atas jembatan. Dengan menggunakan kedua pedangnya yang melengkung itu, Win memberikan serangan ledakan kepada Flashy Flash, membuatnya terdorong cukup jauh. Dengan kecepatan kilat, Gouka no Furemu berlari ke belakang pahlawan Burponi itu dan bersiap menebas Flashy Flash yang sedang terpental. Akan tetapi dengan pedangnya, Flashy Flash mampu menahan tebasan pedang api yang Furemu lancarkan. Melihat Flashy Flash yang mampu bertahan, dengan sigap Furemu melancarkan serangan lanjutan dengan tebasan apinya secara bertubi-tubi. Serangan tersebut membuat area jembatan tempat Flashy Flash berpijak menjadi terpotong-potong. Namun kembali lagi dengan pedangnya, Flashy Flash mampu menangkis semua serangan yang dilancarkan Furemu. Akan tetapi, jembatan tempat Flashy Flash berpijak runtuh karena tebasan barusan. Dari arah belakang ada Win yang terdiam melihat Flashy Flash yang sedang menahan serangan dari Furemu itu. Win terkejut dan bertanya dalam hati, tidak mungkin Flashy Flash mampu menahan serangan besarnya tadi, apalagi sudah dalam wujud monster. Win menduga jika kejadian barusan hanyalah kebetulan semata. Melihat tempat dia berpijak segera runtuh, dengan sigap Flashy Flash melancarkan serangan tebasan kilat cahaya ke arah Furemu. Sontak Furemu langsung menahan tebasan dari Flashy Flash menggunakan pedang apinya.
Namun perlahan pedang api milik Furemu mengalami keretakan, dan secara mengejutkan pedang miliknya malah patah akibat serangan besar yang Flashy Flash lancarkan tersebut. Furemu terkejut dan dia baru menyadari jika tujuan dari Flashy Flash sebenarnya adalah menghancurkan senjata dari Furemu saja. Dengan percaya diri, Flashy Flash berkata jika serangan Furemu barusan terlalu lemah, dan hal itu semakin tidak berguna jika semua kecepatan tersebut tidak diimbangi dengan otak yang cerdas. Tidak terima dengan perkataan Flashy Flash, dengan cepat Furemu mencoba memukulnya dengan pukulan api dari tangan kirinya. Akan tetapi, Flashy Flash dapat menghindari serangan itu dengan mudah. Win yang melihat pertarungan mereka berdua merasa jika kemampuan bertarung yang dimiliki Flashy Flash berada di level jenius, sama seperti kedua monster ninja itu. Namun menurut Win, Flashy Flash masih jauh lebih unggul dalam hal kesempurnaan teknis. Win mengakui kekuatan Flashy Flash dengan berkata jika mereka berdua tak bisa melihat kelemahan dalam hal kekuatan dan kecepatan pada setiap gerakan yang Flashy Flash keluarkan. Bahkan dengan kekuatan tersebut dari seluruh anggota asosiasi monster, mungkin hanya Win dan Furemu saja yang mampu menghadapi Flashy Flash seorang. Akan tetapi Flashy Flash menyanggah ungkapan tersebut dan berkata jika Win dan Furemu tidak ada bedanya dengan para monster lainnya, karena dia sudah mengetahui semua jurus kedua monster ninja itu baik dari luar maupun dari dalam. Selain itu, alasan lainnya adalah Flashy Flash sudah melakukan latihan lebih keras dibanding siapapun, khususnya bagi Win dan Furemu. Menurut Flashy Flash, semakin hebat sang pertarung, maka akan semakin teguh pula tekadnya untuk tidak mengambil jalan yang salah, bukannya malah membelot dan menjadi bagian dari para monster. Setelah itu, Win mendekati Furemu dan bersiap untuk melanjutkan pertempuran. Furemu berkata kalau sudah waktunya membuang gaya bertarung sebagai ninja, karena mereka sudah tidak lagi membutuhkan jurus ataupun alat apapun, dan mereka akan menghabisi Flashy Flash dalam mode monster. Win menambahkan jika dengan kecepatan mereka berdua yang luar biasa, mereka akan mempermalukan Flashy Flash, dan mungkin itu adalah pertunjukan terakhir dari orang yang telah membuat Win dan Furemu membuang kebanggaan mereka yang tersisa sebagai ninja. Win dan Furemu berkata jika mereka akan menyerang Flashy Flash secara bertubi-tubi dengan menggunakan kecepatan terhebat yang selama ini sengaja mereka segel hanya demi menghancurkan Flashy Flash seorang. Barulah setelah itu Flashy Flash akan mengapresiasi perbedaan besar antara dia dan para monster sebelum menghembuskan nafas terakhir. Furemu mengucapkan kata selamat tinggal kepada Flashy Flash untuk terakhir kalinya. Setelah itu dengan gerakan kilat mereka bertiga melompat sangat tinggi. Saking besarnya lompatan tersebut membuat jembatan bawah yang mereka pijak tadi hancur. Flashy Flash mendarat di langit-langit jembatan yang berada di atasnya. Namun dengan kecepatan tinggi, Win dan Furemu menabrak jembatan tersebut dari bawah dengan sangat keras. Hal itu membuat Flashy Flash terangkat ke atas. Melihat pertahanannya terbuka, dengan cepat Win menendang pahlawan berboni itu sampai membuatnya terdorong cukup jauh ke belakang. Setelah itu, Furemu segera menghantam Flashy Flash yang terdorong itu dengan kecepatan tinggi. Namun dengan sigap, pahlawan kelas S itu menghindari serangan tersebut dengan cara berbalik arah dan menyerang Win dengan tebasan pedangnya secara bertubi-tubi. Di luar dugaan, Win mampu menahan serangan itu sembari menyerang balik tebasan pedang tersebut. Setelah itu, kedua monster ninja tersebut melakukan serangan kombinasi dengan tendangan pedang badai dari arah depan dan belakang Flashy Flash. Melihat posisinya yang semakin tersudut, Flashy Flash menghindari serangan kombinasi itu dan melompat sangat tinggi ke langit jurang paling atas. Secara mengejutkan, dengan kecepatan super gila, Win malah mampu melampaui kecepatan lompatan Flashy Flash dan menunggunya di atap gedung. Sambil tersenyum, Win berkata jika kecepatan mereka berdua telah melampaui pahlawan berboni itu setelah mereka berubah menjadi monster. Win meminta Flashy Flash untuk tidak mengecewakan mereka berdua. Setelah itu, dengan sigap, Win menebas Flashy Flash menggunakan cakarnya. Serangan tersebut membuat pedang pahlawan kelas S itu terlempar ke udara. Tiba-tiba datanglah Furemu yang ikut melompat dan mencoba menghantam Flashy Flash lagi dari bawah. Lompatan itu membuat atap dari jurang tersebut menjadi hancur. Namun dengan kecepatan tinggi, Flashy Flash mampu menghindar dan dia mencoba mengejar pedangnya yang terlempar sebelumnya. Akan tetapi, Win dan Furemu tidak akan membiarkan hal itu begitu saja. Dengan gerakan super kilat, mereka mengejar Flashy Flash dan memukulinya secara bertubi-tubi dari arah kiri dan kanan. Flashy Flash berusaha menghindari serangan tersebut, namun pukulan dari Win dan Furemu yang begitu cepat dan besar membuatnya tidak bisa berbuat banyak. Bahkan efeknya membuat area di sekitar jurang mengalami kehancuran yang begitu besar. Flashy Flash yang tidak membawa pedangnya itu hanya bisa bertahan dari pukulan besar tersebut. Serangan super cepat itu membuat Flashy Flash terjatuh di atas jembatan dengan sangat keras, bahkan sampai menyebabkan mulut serta hidungnya bersibah darah. Melihat Flashy Flash yang terjatuh tidak berdaya, Win dan Furemu tidak memberikan kesempatan pahlawan berboni itu untuk bangkit dan langsung melancarkan serangan terakhir.
Namun secara tak terduga Flashy Flash mampu berdiri dan secara mengejutkan malah melancarkan tendangan cahaya super cepatnya ke arah mereka berdua. Saking cepatnya tendangan tersebut sampai membuat Wind dan Furemu tertahan dan tidak bisa melancarkan serangan terakhir mereka. Kedua monster ninja tersebut tidak bisa berbuat apa-apa dan masih tertahan menerima tendangan super cepat itu. Mereka berencana mengatur formasi lagi untuk menyerang Flashy Flash. Namun setelah berhasil menahan kedua monster ninja tersebut, dengan kecepatan kilatnya Flashy Flash berlari ke arah tempat pedangnya terlempar. Setelah itu dia menangkap pedang tersebut dan mengambil kuda-kuda untuk serangan terakhirnya. Lalu dengan sekali tebas dengan jurus tebasan cahayanya, membuat tubuh dari Wind dan Furemu yang dalam mode monster dengan tubuh yang begitu keras dapat terbelah menjadi dua bagian. Efek serangan kilat besar barusan membuat mereka berdua meledak. Tidak sampai di situ saja, akibat pertempuran besar mereka membuat tebing-tebing dan bebatuan di sekitar jurang ikut hancur secara bersamaan. Semakin lama efek kehancurannya semakin membesar. Tebing-tebing dan bebatuan tersebut berjatuhan ke dalam jurang. Perlahan potongan tubuh dari Wind dan Furemu juga ikutan terjatuh. Namun badan mereka berdua masih berada di atas jembatan yang hampir roboh itu. Wind dan Furemu bertanya kepada Flashy Flash, jika memang punya jurus pamungkas, kenapa dia tidak menggunakannya dari awal? Sambil menyarungkan pedangnya, Flashy Flash menjawab kalau dia cuma mencari celah yang pas saja agar dia bisa langsung menghabisi mereka berdua secara bersamaan. Karena menurut Flashy Flash akan terjadi masalah jikalau nanti salah satu dari Wind dan Furemu sampai berhasil kabur. Sebab para pahlawan kelas S yang lain mungkin akan kesulitan jika harus berhadapan dengan kecepatan yang dimiliki mereka berdua. Flashy Flash menambahkan kalau strategi terbaik yang dimiliki Wind dan Furemu mestinya menghindari pertarungan dengan dirinya bagaimanapun caranya. Karena Flashy Flash lah satu-satunya pahlawan yang dapat mengalahkan kedua monster ninja tersebut. Oh ya, kalau soal Saitama itu pengecualian ya guys. Mendengar ucapan barusan, Wind dan Furemu yang sedang sekarat itu merasa kesal karena mereka telah gagal membunuh pahlawan yang notabene adalah juniornya sendiri. Furemu yang sekarat itu bercerita jika pembunuh bayaran seperti mereka berdua hanya bergerak dalam bayangan saja. Mereka diperlakukan sebagai alat dan dimanfaatkan sampai mati. Sebenarnya mereka berdua ingin berada di pihak yang menjara dan yang berkuasa. Mereka juga sudah mencoba semua cara untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, termasuk menjadi monster. Terakhir, sambil menutup dan meneteskan air mata, Furemu bertanya kepada Flashy Flash, sebenarnya apa yang kurang dari mereka berdua? Flashy Flash hanya terdiam sambil berjalan menjauhi reruntuhan itu. Perlahan, potongan tubuh dari kedua ninja burunan tersebut juga ikut jatuh ke jurang. Lalu sambil menoleh ke belakang, pahlawan kelas S itu menjawab jika kekurangan dari mereka berdua adalah kurangnya latihan saja. Setelah itu, Flashy Flash berjalan memasuki lorong markas asosiasi monster, diiringi suara gemuruh dari tebing dan bebatuan yang runtuh. Beberapa saat setelahnya, Flashy Flash berjalan di dalam lorong cukup lama. Dia bertanya-tanya di manakah posisinya sekarang ini. Lalu Flashy Flash teringat dengan alat komunikasi yang Child Emperor berikan. Dia berencana melihat lokasinya sekarang dengan menggunakan peta digital yang tertanam di dalam alat komunikasi tersebut. Akan tetapi setelah mencari-cari cukup lama di dalam saku dan baju, Flashy Flash kebingungan. Dia tidak menemukan alat komunikasinya sama sekali. Flashy Flash bertanya-tanya, apakah dia telah menjatuhkan alat komunikasinya itu saat pertarungan barusan atau di mana? Waduh, kayaknya Flashy Flash bakal tersesat nih guys. Jika benar pahlawan berponi itu akan tersesat, mampukah dia nantinya menyusuri dan keluar dari markas asosiasi monster dengan selamat? Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 96 ending scene-nya memperlihatkan Flashy Flash yang berhasil mengalahkan dua monster ninja milik asosiasi monster. Namun setelah itu dia malah tersesat. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian langsung dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man Season 3 selanjutnya.